Oke, ya ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membuat ke sebuah video singkat. Video ini saya buat spesial untuk request dari kakak saya yang nomor satu, yaitu Kak Mega Diasti Rahajeng. Pastinya tidak kalah saya sampaikan rasa terima kasih lah dengan segala bantuan terkait dana dan lain-lain. Ya setidaknya sangat membantu saya lah. Lalu untuk video kali ini kita akan membuatkan sebuah video unboxing. Tapi sebenarnya unboxing ini unboxing yang kedua. Karena yang unboxing yang pertama kan otomatis di toko, di distributor kan. Cuman kita belum sempat buatkan video karena terkendala di toko waktu itu ramai. Banyak pengunjung sehingga kita belum bisa review. Jadi kali kesempatan ini saya bikinkan video ini unboxing yang kedua ceritanya, dan saya dibantu teman saya yang pegang kamera. Halo mas, gimana? Salaman dulu mas. Aman. Aman ya. Mohon bantuan mas ya untuk direkamkan sebentar ya. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Barangnya ada di sini nih. Penasaran kan seperti apa barangnya? Tunggu sebentar ya. Tara, ini dia. Gini ya. Oke. Ini adalah produk dari Xiaomi. Versinya Redmi Note 8. Dan di sini kapasitas memorinya 128, RAM-nya 6 GB. Tipe warnanya blue atau biru. Oke. Dan di sini emang udah kebuka, ini plastiknya emang udah kebuka ya. Saya buka dulu. Nah, udah kebuka ya. Jadi seperti ini kotaknya, bungkusnya seperti ini. Kita lihat. Dari desain sih cukup simpel. Memang dari dulu kan Xiaomi kan memang simpel ya dalam artian kemasan ataupun dosbook ya. Ini yang versi warna white. Saya kurang suka warna white karena emang saya fanatik sama warna biru. Jadi kemarin saya ambil yang warna biru nih. Penampaknya seperti ini. Dan Xiaomi ini kenapa di pojok sini ada tulisan dibuat dari Indonesia? Nah, ini karena emang Xiaomi kan ada produk luar dari Cina ya kan, yang kita tahu. Kalau mereka resmi dari Cina pun mereka belum mempunyai terjemahan bahasa, software dan lain-lain yang terinstal oleh program Indonesia. Jadi ini termasuk rakitan dari Indonesia. Dan ini resmi. Garansi 1 tahun. Oke, dari kemasan cukup sekiranya sampai situ ya. Langsung kita buka aja ya. Nah, ini di sini kosong ya. Cuman kotak biasa. Oke, pertama dari atas kita lihat dulu ya. Ya, ini ada kotak. Kita buka, apa sih kotak isinya? Nah, ini kita dapat alat buat melepas ataupun memasang kartu SIM card. Kalau orang-orang bilang namanya tusukan SIM card ya. Ya itulah pokoknya. Dan ntar kita pisahin dulu. Dan di sini kita dapat bonus untuk Mbak Asti. Saya mau ngasih tahu. Ini biasa petunjuk manual book, ya kan, lengkap, oke. Nah, di sini kita dapat bonusnya ini. Cuman memang flip case. Nah, flip case ini terbuat dari karet fiber, karet apa? Bukan karet fiber. Kalau karet fiber kan yang keras itu ya. Ini karet elastis doang. Warnanya tembus pandang, bening silver. Dan ini desainnya ntar saya jelasin saat kita aplikasi pada handphonenya ya. Kita singkirin dulu, kita singgahin dulu. Langsung saja kita bergerak ke disambut dengan handphone unitnya nih. Unit handphonenya kita lepas dari plastiknya. Nah, untuk penampang dari depan atau dari tampilan depan seperti ini. Oke. Dari tampilan belakang seperti ini. Warnanya emang cantik kan, biru gitu kan, udah emang bener deh.
kesukaan saya banget gitu pokoknya kan. Dari bawah seperti ini, dan dari samping seperti ini, dari samping sisi yang lain, dan bagian atas terakhir. Oke, ntar kita bahas handphonenya sama case tadi agak belakangan ya. Kita bongkar dulu yang ada di dalam ini ada apa aja. Nah, ini dia ada lapisan, ini cuman penyekat doang kan. Nah, seperti biasa produk-produk Xiaomi emang nggak mengeluarkan handsfree atau headset ya. Jadi mereka cuman ada setnya, adapter atau kepala charger, ya kan, seperti ini. Dan kepala charger ini udah disupport oleh fast charging, dalam artian kita mengisi daya bisa cepat, tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, dan dayanya cukup besar juga untuk mengeluarkan tegangan ataupun menyimpan tegangan. Dan ini kabel data atau USB dari si adaptor ini dia disambung biasa, ntar bisa tersambungkan atau kita mengisi. Oh ya, yang unik di sini, yang menarik, yang mau saya kasih tahu, dia udah memakai tipe C dari konektor chargingnya. Ini tipe C. Jadi dia termasuk generasi yang harga terjangkau tapi mengusung tipe C ini di versi Android Xiaomi Redmi Note 8 ini. Di bawah Redmi Note 8 mereka masih pakai micro, belum tipe C. Ini tipe C pertama untuk Xiaomi. Oke, lainnya cuman kardus doang, nggak ada isinya apa-apa. Dan ini biasa spesifikasinya ya kan, 48 megapiksel, 4 kamera, dan layar 6,3 inci, daya baterai 4000 mAh, dan dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 665. Ya udah unggul lah hitungannya di kelas harga segini. Dan untuk tipe Snapdragon sendiri dia udah ikut Qualcomm. Oke, langsung kita bahas ke handphone sama pengaplikasian dapat bonusnya ke tadi ya. Jadi di bagian depan dulu nih. Ya, di bagian depan ini luas lebar kamera 6 inci, 6,3 inci. Dan di sini ada kamera depan. Kamera depannya diletakkan di center atau tengah ya kan. Ini sehingga modelnya sangat menarik dan menurut saya sih cantik daripada model-model yang ada di samping atau di mana gitu ya. Meskipun memang yang di samping sekarang yang lebih modern dan harganya lebih tinggi begitu kan. Tapi saya lebih suka yang posisi kamera depannya ada di tengah. Dan menurut saya layar sekian dengan ini udah cukup recommended lah, dalam artian pas. Karena saya emang nggak terlalu suka layar yang terlalu lebar ataupun yang masih terlalu kecil ya. Seperti biasa. Terus di sini ada speaker untuk ketika kita mendengarkan suara saat menerima telepon, ya kan? Di atas nih speakernya kurang lebih ada selebar 2 cm lah, panjang menyamping ke kanan ke kiri ya. Dan layar full screen udah full ya kan. Oke, seperti biasa. Ini. Nah, oke. Terus kita lihat di bagian atas. Nah, di Xiaomi ini di bagian atas ini yang menarik, dia tetap mengusung teknologi yaitu infrared atau inframerah. Gunanya untuk kita menggunakan handphone perangkat kita ini sebagai remote portable, yaitu bisa mengontrol AC, TV, radio, dan elektronik semacamnya. Dan di sini ada penangkap sinyal biasa normal. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini Xiaomi udah merubah posisi dari tempat headset ini ya. Dia udah pakai tempat headset di bawah, yang sebelum-sebelumnya dan pendahulu-pendahulunya ada di atas. Dan di tengah-tengah sini konektor yaitu tipe C. Pertama kali di generasi Xiaomi ini. Sebelum-sebelumnya dia masih pakai micro SD. Dan di samping speaker ada mono dan stereo. Kali ini Xiaomi
Redmi Note 8 ini disatukan. Jadi mono dan stereo ini jadi satu di speaker ini, yang pada sebelum-sebelumnya dia masih mengusung dua speaker, yang itu di kanan kiri kan, di bawah juga tapi sama. Kali ini digabungkan cuma jadi satu di sini doang. Dan menurut saya lebih simpel dan efektif karena kita konsentrasi untuk perawatan ataupun melindungi speaker ini dari debu ataupun air itu lebih konsen ke satu titik ya kan, nggak ke kanan kiri atau gimana. Lanjut ke bagian sebelah, kalau dari depan kita ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri seperti itu biasa. Di sini ada tombol volume dan tombol power. Dan yang menarik juga di sini, jadi kita nggak usah repot-repot konsentrasi di sisi-sisi yang lain karena indikator cuma terfokus pada satu sisi saja, yaitu sisi sebelah kiri, volume dan power. Dan saya suka dari Redmi juga seperti itu karena dia cuman fokus di satu sisi, yaitu volume dan powernya. Jadi yang sisi sebelah kanan kosong untuk tombol-tombol indikatornya. Geser ke sisi sebelah kanan. Nah, seperti biasa, sisi sebelah kanan ada tempat slot micro SD atau slot SIM card telepon ya. Ini tetap pengoperasiannya tetap dengan tusukan atau tonjokan ya kan, untuk mengeluarkan ataupun menarik dari kartu si SIM card ini. Dan SIM card ini dia mengusung model atau tipenya triple short card ya kan. Jadi dia bisa memuat 3 tempat. Satu adalah SIM 1, 2 adalah SIM 2, dan 3 adalah MMC atau micro SD card. Jadi 3 slot ini menurut saya sangat memudahkan kita, simple dan efektif. Dalam artian kita udah nggak repot. Yang sebelum-sebelumnya yang pengusung-pengusungnya dia kan masih pakai versi hybrid atau enggak masih dual SIM ya kan. Jadi kalau kita mau pakai memori masih cepet, harus ngelepas kartu yang satu diganti memory card gitu kan. Kalau ini enggak, sekarang jadi dual SIM standby on, bisa ditambah memory card micro SD. Ya. Udah dari kanan, bawah, atas, dan sekarang kita langsung ke bagian belakang nih yang spesial dan menarik nih. Nih. Dari warna menarik kan, warna biru ada motif gitu kan. Saya suka sih, jujur pribadi saya juga suka, dan warnanya birunya menurut saya juga nggak terlalu yang terang gitu ya, jadi pas lah, nggak terlalu gelap juga. Kalau bisa kena sinar ada sedikit 3 dimensi, ada gradiasi gitu ya, warna biru yang agak terang ke bawah semakin tua gitu. Biasa ada logo Redmi di sini dan dia support fingerprint ada di belakang di sini. Dan fingerprint ini juga cukup lumayan untuk respon ataupun daya responsifnya ya, lumayan. Dan spesialnya lagi di Redmi Note 8 ini adalah dia mengusung 4 kamera. Dan menurut saya sih, bagi saya 4 kamera ini sangat cukup dan sudah cukup sih. Dalam artian mengusung kamera udah 54 megapiksel kamera utama, dan kamera kedua, ketiga, dan keempat. Untuk flashnya menurut saya juga sudah cukup terang, dan daya jangkaunya juga cukup panjang, jauh gitu ya. Ya udah dari terang lah, cukup untuk terang. Oke, seperti itu jadi reviewnya. Cuman dari itu tadi, kelebihan dan kekurangan ini tadi, dia pasti ada kekurangan gitu kan. Kalau dari sini yang saya dapat nilai untuk kekurangannya sih berada di kamera, bentuk kamera nih. Jadi kameranya nih menonjol, nggak datar gitu ya. Jadi kalau semua kita letakkan di meja, dia agak goyang-goyang, jadi kurang nyaman aja kelihatannya gitu ya. Tapi overall dia oke sih. Dalam artian kameranya juga bagus, megapikselnya cukup, seperti itu. Nah,
dari kekurangan ini tadi saya jelasin lagi. Kita dapat bonus ini nih, soft case yang penting tadi kan. Nah, soft case ini otomatis gunanya untuk melindungi ya kan. Kita pasang dulu ya. Nah, seperti ini kalau kita pasang soft case. Nah, dari soft case ini tadi menurut saya sudah sangat membantu mengurangi kekurangan dari handphone ini tadi yang saya bilang. Nah, ini dia. Sekarang kameranya lebih terlindung, dia lebih datar karena ada tambahan karet di samping ini yang mengelilingi kamera, sehingga kamera ini udah datar. Jadi kamera ini akan aman, meskipun masih kurang aman, tapi tetap dalam artian ini sangat membantu bagi saya sudah. Ya, ini ditambahan ada pinggirnya kan, pinggir-pinggirnya ada menonjol juga kan karet nih. Jadi dia melindungi. Jadi kalau terbentur tidak langsung mengenai kamera ataupun pinggir-pinggirannya gitu. Jadi insya Allah aman. Nah, yang bagus lagi di tempat konektor ini ada pelindung atau pengaman ya kan. Jadi ketika konektor kita nggak terpakai atau dalam artian posisi kosong, kita bisa tutup ini, ya kan? Tempat konektor kita tutup. Jadi kita nggak khawatir dalam artian kalau kita suatu saat kehujanan akan merembes ataupun akan ketetesan air ke dalam kabel konektor yang sering bermasalah, yang sangat rawan lah ya. Konektor kan biasanya kena air dikit udah trouble dan lain-lain kan. Kali ini kita aman, dan softcase ini ori dari Xiaomi juga. Entah mungkin didesain khusus dan entah mungkin emang dia udah memprediksi tentang kekurangan kendala Xiaomi ini ya. Jadi ada ini pelindung, tutup pelindung untuk tempat konektornya. Oke, jadi seperti itu, aman. Ini sampai sini tadi seperti itu penjelasannya. Pokoknya cukup lumayan dan recommended sih, dengan harganya yang sangat terjangkau. Kalau dibandingkan di kelasnya sih masih terjangkau lah, daripada sama-sama spek yang sama dengan produk yang lain gitu kan, otomatis harganya pun juga beda lah. Untuk sementara mungkin videonya sampai di sini. Dan mungkin kalau ada kurang-kurang nanti mungkin, atau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan atau diulang lagi. Mungkin ada yang hal-hal yang nggak tahu bisa dipertanyakan. Sementara itu, dan terima kasih atas waktunya dan Mas Nizam yang telah membantu saya untuk membuat video singkat ini. Terima kasih Mas ya. Oke, dan see you next time. Jangan lupa tanggapan dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.